warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di podcast Mandela Wangi. Hari ini saya Nafisa Ozimadini sedang didampingi oleh Bapak Haji Dimyati selaku Kasih Penma Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat dan baik berkat Alhamdulillah doa ya Pak. anak-anak semua dari MTSN 8 Banyuwangi. Bagaimana perjalanan Bapak dari Banyuwangi ke madrasah kami? Ya, Lancar Pak? perjalanannya cukup lancar ya, dibanding Jakarta. Banyuwangi ini adalah termasuk kota yang sangat tenang ya, lancar insya Allah. Maka kami kerasan tentunya di Banyuwangi. Pak, kegiatan Bapak selama bulan Ramadan ini apa aja sih Pak? Iya, jadi kegiatan kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi selama bulan Ramadan tentu tidak mengurangi seperti kegiatan-kegiatan di luar Ramadan. Kegiatan-kegiatan kami selalu ya berjalan dengan lancar ya, walaupun memang untuk kegiatan itu waktu bekerja kita ada diskon untuk bulan puasa ini. Kalau biasanya masuk kita jam 7:30 untuk bulan puasa, masuknya jam 8. Kemudian pulangnya biasanya jam 4, kita pulang jam 3. Jadi ada diskon ya. Tapi ingat, pekerjaan-pekerjaan tetap ya, kita melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin. Nah, untuk di madrasah selama bulan Ramadan ini, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, bahwa kegiatan bulan Ramadan di madrasah itu menekankan pada 5 kegiatan yang kita kemas dengan 5 in 1 day ya. Apa itu Pak? Ada 5 aktivitas, 5 kegiatan itu dilaksanakan dalam 1 hari. Nggak tahu ini MTS 8 kira-kira sudah melaksanakan belum? Alhamdulillah ya Pak. Contoh 1 day 1 juz. Jadi 1 hari kita target 1 hari 1 juz. Bisa per anak ngaji 1 juz ya. Bisa per kelompok ya, gantian 1 juz. Atau mungkin 1 kelas 1 juz. Itu target kita. Kalau kita 1 hari 1 juz, berarti selama bulan puasa khatam berapa kali? 1 kali kan minimal khatam 1 kali. Nah, sudah belum? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah, Pak. bahkan mungkin lebih dari 1 juz ya. Iya kayaknya Mantap. Pak. Alhamdulillah. Ini anak madrasah memang begitu. Jadi kalau hal-hal masalah ibadah, masalah ngaji ini sudah menjadi sesuatu yang tidak asing, sehingga untuk menjalankan 1 day 1 juz ini ya saya kira sudah biasa-biasa saja, nggak terlalu berat bagi kita kan. Bahkan mungkin banyak yang lebih dari 1 juz ya. Ngaji itu kan nikmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sambil meresapi itu hati menjadi apa? Tenang ya. Wah, pokoknya segalanya yang susah-susah itu nggak ada lagi. Yang diingat itu senang karena berhadapan dengan Allah. Membaca firman-firman Allah. Maka siapa yang ingin hatinya tenang, maka bacalah Al-Quran. Itu penting. Jadi 1 day 1 juz. Kemudian 1 day 1 hadis Pak. 1 hadis ya. Saya sering melihat itu di media-media WA, mungkin di status, di Instagramnya ya. Wah, itu kiriman-kiriman yang namanya 1 day 1 juz ya, 1 day 1 hadis. Itu ternyata ya termasuk dari MTSN 8. Bahkan kita punya 622 madrasah. Setiap hari kita mendapatkan kiriman 1 day 1 hadis itu ya 622. Negeri swasta berlomba-lomba mensiarkan agama Islam, berdakwah melalui medsos, sehingga siapa yang membaca dan mengamalkan, insya Allah yang menulis, yang mengekspos lewat medsos itu juga akan dapat pahalanya. Itu ya. Kemudian apa lagi selain 1 day 1 hadis? 1 day 1 sedekah. 1 sedekah. Maka mulai bangun tidur ya, kita sudah mulai bekerja. Apa yang kita pikirkan itu sedekah apa ya hari ini saya? Kalau setiap hari sedekah mungkin minimal 1 gelas ya, cola atau apalah pokoknya
miskin, paling minim itu sedekah apa kita kalau nggak punya makanan, nggak punya uang, apa sedekah kita yang paling ringan bisa kita lakukan, Iya. yaitu berupa senyuman. Nah, jadi Itu itu sedekah tidak toh, Pak? membutuhkan biaya kan, tapi pahalanya besar. Bayangkan jangan ketemu Bapak Kepala TU, ya kan? Pak Jirusdi, Assalamualaikum, itu sambil senyum. Kira-kira yang ditemui gimana rasanya? Seneng kan? Iya, seneng. Sebaliknya, kalau Anda ketemu dengan orang lain, Assalamualaikum, ya, kira-kira gimana? Pasti orang itu akan merasa, galak banget anak ini, ya, pasti begitu, nggak menyenangkan. Maka dari itu senyum itu adalah sedekah. Maka selaku orang Islam, maka harus sering-sering senyum. Tapi ingat ya, senyumnya harus ada lawannya ya, jangan sampai Kalau senyum dengan sendiri. sendirinya ya, itu kebablasan namanya. Kemudian one day one podcast, ini termasuk ini. Maka kita diharapkan setiap hari itu ada satu podcast. Nah, nanti dari podcast ini direkam, kemudian rekaman itu diupload. Di media Lewat sosial. apa? Kita akan punya website, ya kan? Upload lewat website. Nanti itu akan dibaca oleh banyak orang, tidak hanya Indonesia, tapi the people all over the world. Seluruh penduduk dunia akan membaca. Bisa orang Inggris baca kita, orang Amerika baca, karena website itu skopnya internasional. Makanya sering-seringlah hiasi dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah siapa yang bisa membaca apa yang kita siarkan, kemudian mereka melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang cukup besar. Kemudian apalagi? Sudah 4 tadi ya. Kurang satu ya, Pak. Kurang satu. One day one hadis, one day one juz, one day one podcast, one day one sedekah, one day one kultum. Nah, kita kan ada itu kegiatan di madrasah kita, ada sholat duha, atau mungkin sholat duhur berjamaah. Sholat duha, istighosah, sholat duhur. Itu bahkan kita lebih dari itu kan. Iya. Nah, ada istighosah setiap hari. Kita nggak sebutkan itu, yang kita sebutkan hanya one day one kultum, tapi di situ ada kultum, ada istighosah, ada. Dan luar biasa memang madrasah itu. Alhamdulillah, luar Ini biasa. dalam rangka untuk membentuk karakter dan budaya anak-anak kita untuk menjadi anak yang hebat bermartabat, ya. Maka kami di Kementerian Agama punya program unggulan namanya Mabur Banter. Apa itu, Pak? Sudah kenal? Belum Itu ini, Pak. bukan burung ya. Mabur Banter itu singkatan Madrasah Berbudaya dan Berkarakter. Jadi ingin membentuk anak-anak punya budaya tanggung jawab tinggi, ya, tanggung jawab disiplinnya tinggi, kemudian tanggung jawab belajarnya tinggi sehingga menjadi anak-anak yang sukses. Itu yang ingin kita ciptakan. Nah, itulah ya poin-poin penting yang kita lakukan di masa bulan Ramadan ini. Gitu. Banyak ya, Pak, program kemana? Banyak ya. Yang saya sebutkan itu baru beberapa. Kita punya program yang bagus lagi kan? Apa itu antara lain? Ada namanya Gerbang. Ingat nggak Gerbang? Iya, gemar berbahasa Nah, asing. ingin mengangkat madrasah hebat bermartabat, kita nggak boleh kalah dengan sekolah. Maka ayo kita ciptakan prestasi. Kita bikin branding bahwa anak-anak madrasah itu mampu berbahasa Inggris dan berbahasa Arab dengan baik. Itu. Oke? Anda selalu mendukung kan kegiatan ini? Selalu dong, Pak. Ayo kabarkan pada teman-teman Anda sebisa kita. Apa Inggrisnya ya, misalkan meja ya, table, kursi, chair, atau kita dengan dialog. Yang penting kita dialogin. Bukan hanya menghafal tapi kita berdialog. Good morning, ya, how are you today? I'm fine, thank you. Itu harus dilatih terus. Harus dilatih. Setiap hari percakapan di kantin bagaimana, percakapan di dalam ruang kelas bagaimana. Ayo kita latih. Jangan hanya sekedar teori sekarang, enggak penting teori. Yang penting praktek mampu berbahasa Inggris. Praktek mampu berbahasa Arab. Itu yang penting. Sehingga nanti
Kalau kita sudah mampu menguasai itu, maka masyarakat luas akan ya sudah nggak asing lah. Iki arek iki pinter bahasa Inggris mesti madrasah iki, gitu loh. Wih, Jadi keren Pak. itu tahuan ini. Nah, itu. Jadi kalau kita daftar pekerjaan kemana-mana, dari mana dari madrasah, langsung masuk terima karena Inggris Arabnya bagus, akhlaknya bagus. Itu harapan kami seperti itu. Di sini juga madrasah akan melakukan suatu program ICT, Apa ini? ya, international class. International class, ya. Kita mendatangkan orang yang dari luar negeri. Wah, bagus itu. Kalau mereka datang nanti pakai bahasa apa itu? Kira-kira bahasa Inggris, Pak. Nah, itu kan berarti gerbang ini dukung. Jangan sampai datang wes ngomong pelong nggak bisa. Tapi kita harus latihan dulu melalui gerbang ini. Setiap hari Rabu kita berbahasa Inggris. Nah, nanti kita datangkan native speaker. Native speaker itu berarti pembicara asli dari, kalau orang Inggris ya Inggris asli. Bule ya, Pak. Bukan Inggrisan ya, orangnya pendek, rambutnya pirang, itu kan semiran itu. Tapi orangnya tinggi, hidungnya mancung, kulitnya merah, ya, itu namanya native speaker. Biasanya ngomongnya lancar, itulah nanti partner kita untuk berlatih bahasa Inggris. Insya Allah sudah. Saya jamin kalau itu diterapkan, maka setahun akan nampak sekali hasilnya. Anak-anak madrasah pasti Inggrisnya ngeses. Amin, Pak, amin. Gimana? Ini menurut Bapak gimana sih podcast MTSN 8 Banyuwangi? Ya, ini podcast ya sebenarnya adalah salah satu program dari Kementerian Agama melalui seksi pendidikan madrasah. Kita punya program namanya Mata Wangi. Apa itu, Pak? Nah, ya kan? Nggak boleh asing karena kita punya 7. Mata Wangi itu adalah madrasah digital Banyuwangi. Nah, harapan kita madrasah-madrasah itu pelayanannya tidak lagi secara manual, bayar SPP, tulis tangan, pakai kartu itu, gak zamannya, ya. Pak, zaman Ditagih, misalkan kamu belum bayar ya ibu masih di Arab Saudi, itu dulu. Sekarang sudah serba digital, nggak perlu ibunya, orang tuanya dimanapun saja, ketika sudah waktunya membayar tinggal klik pelunting, ya kan itu, lewat BRI, lewat BSI, semua serba digital. PPDB juga sama, pendaftaran orang Cina ke sini ya boleh karena kita sudah melalui digital itu. Nah, salah satu poin daripada Mata Wangi itu, ini kepemilikan setiap madrasah hendaknya punya podcast. Lah podcast ini penting sekali. Nanti makanya hostnya ya adik itu, kita punya program apa? Ayo gurunya diajak ngomong lalu sebarluaskan melalui podcast. Nanti dari podcast rekamannya diupload ya melalui website yaitu Mata Wangi kita. Itu ya. Jadi banyak sekali program-program kita. Pelan-pelan akan menjadi bagus ya, Pak, podcast ini, amin. Sudahlah. Jadi percayakan, sampaikan ke masyarakat bahwa madrasah hari ini dan di masa depan itu saya jamin pasti akan hebat, bermartabat, kemudian akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Amin. Pasti itu dah. Maka dari itu jangan ragu ya menyekolahkan putra putrinya di madrasah. Harus anak-anak yang sudah masuk madrasah menjadi abang jasimah. Apa itu, Pak? Aku bangga jadi siswa madrasah. Bagaimana enggak bangga? Mereka pinter bahasa Inggris, mereka pinter bahasa Arab, sholatnya enggak pernah ketinggalan, ngajinya bagus, ya. Ya tentu bangga, ya. Abang jasimah. Apalagi yang tanyakan mumpung saya ada di sini, ya. Aku mau nanya nih, Pak. Boleh. Kiat-kiat untuk mencapai keberkahan nuzulul Quran itu apa, Pak? Oke. Jadi kita harus tahu dulu ya, apa sih makna berkah? Berkah itu kan ziyadah bil khair. Artinya ada tambahan-tambahan kebaikan di situ. Misalkan ini ada adik satu kelas punya uang 10.000. Ternyata ada satu anak yang 10.000 merasa kurang terus pokoknya. Aduh, ngomel-ngomel uang 10.000 untuk apa ini, beli bakso pas kurang. Bahkan udahlah,
Tapi ada saja anak yang dikasih 10.000 itu ketika pulang masih susuk itu. Masih ada sisanya 2.000, masih ada sisanya 5.000, bahkan sempat apa? Bersedekah kepada orang lain. Itu apa ya? Dalam dirinya ada kebaikan, ya, kepuasan. Itulah sebagainya apa? Sebagai tanda-tanda keberkahan. Maka untuk menggapai ketambahan-tambahan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, dalam nuzul Quran tentu ya, kita membaca Al-Quran itu harus dengan hati yang ikhlas. Jangan merasa dipaksa. Kalau ini misalkan ada one day one juz, sehingga kalau enggak mengaji oleh gurunya mungkin dimarahi. Wah, itu enggak ikhlas. Jadi sebenarnya enggak begitu. One day one juz itu memang suatu metode dalam rangka untuk agar anak-anak itu mengaji, membaca Al-Quran dengan ikhlas. Sehingga nanti benar-benar bisa memberkahi dalam kehidupannya. Hatinya merasa tenang itu. Ketenangan hati ini sulitnya. Ya Allah, enggak merasa takut sama sekali. Enggak ada orang yang merasa ngejar-ngejar nagih hutang gitu. Enggak ada kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selalu tenang pikiran kita itu. Nyaman sekali. Tapi sebaliknya kalau sudah hati enggak tenang, merasa was-was terus piye nanti ya anak saya, bagaimana ya nanti tanaman saya, ya, padahal sawahnya luas, tapi dia nggak pernah tenang karena berpikir gimana nanti durian saya ya yang kalau hilang, cemas terus. Kecemasan itulah pertanda bahwa kehidupannya tidak berkah. Maka salah satu untuk menuju keberkahan itu ya menuju ketenangan itu yaitu melalui membaca Al-Quran. Maka Al-Qurannya harus benar ya. Jadi caranya baca harus benar, tajwidnya harus benar ya. Gitu. Saya kira kalau anak-anak madrasah ya, Alhamdulillah. khawatir lah ya kalau bacaannya. Terima kasih ya Pak atas ilmunya yang sudah sampean berikan. Alhamdulillah saya terbuka gitu Pak. Iya. Agar terus membaca Al-Quran. Ya, Yang ikhlas. tentu itu harapan kami ya. Ayo terus bersemangat untuk menebar kebaikan. Ya. Untuk selalu berbuat kebaikan. Siapa yang berbuat baik, maka itu pada hakikatnya untuk dirinya sendiri. Dan jangan hiraukan orang lain berbuat jahat, jangan ikuti dia. Karena sebagaimanapun apa yang kita lakukan, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita harus yakin bahwa kebaikan sedikit pun akan kita rasakan di surga akhirat. Dan semua itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat kebaikan, insya Allah hidupnya tenang, nyaman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji Dimyati. Ya. Mungkin itu saja podcast hari ini. Semuanya saya Nafisa Ozimadini dan Pak Haji Dimyati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.